keceran, dapat kabar dari Mas Pelatih katanya meninggal. Tercatat dalam buku sejarah perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Ternate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Berak nomor 10 Nambangan Kidul Kota Madiun rumah kita bersama. Sugeng Santet dulur-dulur, selamat sore. Semoga hari ini menjadi berkah buat kita semua dan apapun yang kita lakukan. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari dulur-dulur, kembali ke segmen ngobrol bareng Bima Anet. Dan kali ini Bima Anet ingin mengajak dulur-dulur semua untuk ngobrol dengan dulur kita, terutama dari kalangan warga baru Leting 2021, Persaudaraan Sate Ternate Cabang Jakarta Barat Pusat Madiun. Kali ini kita bersama saudara kita, yaitu adalah Mas Iksan yang berisakan kemarin ya. Salam persaudaraan, Mas Iksan. Kebetulan beliau adalah siswa dari PSAT Sebuah Benjero, gitu. Jadi kemarin si Iksan ini atau Mas Iksan ini ya dulur-dulur, saudara baru kita ini telah ditinggalkan oleh kakek apa nenek saya? Nenek ya, sudah ditinggal kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala oleh neneknya. Meninggalnya beliau ini momennya ngepas pada saat malam pengesahan ya Mas. Iya. Jadi setelah dia dikecer, seketika itu juga dia menerima kabar kalau neneknya meninggal. Ini sebelum pembahasan kita lebih jauh lagi dulur-dulur, sebelumnya Bima Anet ingin menyampaikan buat dulur-dulur rumah, mungkin Bima Anet tidak seperti biasanya karena ini baru sembuh dari sakit ya. Ini badan masih belum full fit, makanya beberapa hari yang lalu Bima Anet tidak upload video dan mungkin agak sedikit noise karena ini lokasinya ada di Taman Kebun Jeruk Jakarta Barat. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan. Mas Iksan, ini kabarnya kira-kira gimana? Setelah sisakan sampai sekarang alhamdulillah masih aktif melatih, meski sering absen karena masuk kuliah. Masuk kuliah ya? Oh, masih kuliah ya? Masih. Semester berapa? Semester 3. Semester 3. Ceritanya gimana Mas Iksan? Kok tiba-tiba mendapatkan kabar kalau neneknya Mas Iksan ini meninggal dunia ya kan? Kok momennya tepat setelah jenengan dikecer gitu loh? Itu kronologinya gimana? Semoga bisa diceritakan ya. Nah, awal mulanya itu setelah seminggu sebelum pengesahan itu sudah sakit dan ayah di Jakarta pulang kampung ke Bojonegoro. Oh, rumahnya Bojonegoro. Udah dapat kalau si neneknya nih sakit gitu. Ampun. Tapi belumnya tuh belum ke rumah sakit Mas. Oh, tadi masih di rumah? Di rumah. Sakit apa Mas? Sakit paru-paru. Paru-paru ya. Umurnya berapa? 69 mungkin. 69 ya? Nah. Sebenarnya kalau untuk sekelas orang sepuh belum terlalu sepuh banget ya Mas ya. Tapi karena itu ya penyakit paru-paru tadi ya. Oke, lanjut Mas, terus. Nah, sampai ayah sampai Bojonegoro terus rumah sakit. Terus 6 hari kemudian udah meninggal pas pengesahan tadi. Pas malam pengesahan. Nah, itu sampean ketika proses keceran terus sampean dapat informasi kalau nenek sampean tuh masuk rumah sakit ya kan, terus mengidap penyakit seperti itu. Kira-kira perasaan sampean gimana Mas pas pengesahan tuh? Perasaannya pikiran sebenarnya. Pikiran. Kacau sebenarnya ya. Kacau banget. Campur aduk. Enggak fokus ya. Belum pernah keceran sebelumnya. Nah, belum pernah keceran. Terus pas keceran itu kita harus fokus kan Mas. Enggak boleh sana ini terus fokus terus setelah keceran dapat kabar dari Mas Pelatih katanya meninggal. Jadi baru senang sudah selesai keceran, baru karena nenek meninggal juga. Jadi setelah dikecer tuh jelalah dapatnya info tuh habis dikecer ya Mas? Iya. Kalau misalnya dikabarin sebelum keceran paling malah kayak apa ya Mas? Campur aduk. Jadi di sini ini yang jadi beban tuh keceran itu merupakan pertama kali momen pertama kali diikuti oleh Mas Iksan ini. Terus ditambah lagi dengan dapat kabar kalau neneknya masuk rumah sakit, itu pasti pikirannya kacau sekali ya. Pas sudah keceran baru
dapat info kalau neneknya itu meninggal. Kalau misalnya dapat infonya itu sebelum kecerahan kan kayak gimana ya, pasti lebih kacau lagi. Terus seketika dapat info tuh apa yang sampean rasakan Mas? Sedih sekali Mas Ibu. Sampean sempat nangis ya? Iya, sempat nangis pas masih dalam ruangan pengesahan nangis ya. Ini kan yang lain tuh kan nangisnya kan terharu ya, udah berhasil, alhamdulillah udah disahkan jadi warga. Kalau sampean campur aduk nangisnya ya. Sangka dulur kita yang baru itu malah jangan nangis, masa dijuang nangis, padahal nangisnya itu tentang nenek saya meninggal itu. Oh iya. Masalah apa? Oh ada yang negur ya, ada yang negur. Masa pendekar nangis gitu ya? Padahal mereka nggak tahu kalau nangisnya itu bukan karena pengesahan ya, bukan karena nangis terharu, bukan, tapi nangisnya bener-bener nangis sedih ya. Oh, luar biasa. Nah ini sampean kan nggak menceritakan ini ke semua ya Mas Rida. Sampean kok bisa tuh nutupin apa kesedihan sampean itu ya kan, seakan-akan kayak sampean tuh nggak ada apa-apa. Biar saya sih merasakan gitu. Biar kalian merasakan. Nah, yang lain menangis bahagia terserah lah ya. Biar yang sedih itu biar saya aja gitu. Nah ini mungkin motivasi buat adik-adik kita yang sekarang berjuang, Mas Ihsan. Ini sampean kan selaku mahasiswa ya kan, penghasilan juga belum ada, terus juga ditambah lagi dengan sistem latihan PSHT yang seperti itu, terus ditambah lagi dengan masalah yang menimpa sampean, jelalah kok momennya tuh pas pengesahan. Ini mungkin ada sedikit motivasi nggak buat adik-adik kita calon warga 1 abad PSHT ini ya? Yang penting itu melihat ke depan. Ya kita awal kan menjadi bagian dari PSHT, jadi warga seorang PSHT ini harus berjuang. Meskipun materi belum mengejar, saya juga belum kerja, terus kuliah juga banyak, kadang masuk kuliah, tapi tetap semangat. Jadi walaupun materinya kesandung-sandung, terus penghasilan juga belum ada, padahal biaya pengesahan sebesar itu ya, terus juga banyak sekali permasalahan ini itu. Yang penting tetap melihat ke depan, fokus melihat ke depan. Jangan sampai niat kita ingin bergabung jadi anggota persaudaraan Terate ini digoncangkan dengan hal-hal yang di sekeliling kita. Oke? Ya, itu tadi adalah kisah inspiratif dulur-dulur dari saudara muda kita, yaitu adalah Mas Ihsan, yang kebetulan kemarin memang cukup menjadi perbincangan dulu terutama dari cabang Jakarta Barat ini ya. Jadi dia setelah disahkan, dia mendapatkan info dari keluarganya bahwa neneknya ini meninggal yang di kampung. Mas Ihsan ini sejak kecil infonya nggak bareng orang tua ya Mas ya? Nggak bareng orang tuanya, dia tinggalnya di kampung, otomatis bareng kayak neneknya. Buat dulur-dulurku, semoga kisah inspiratif ini menjadi motivasi buat kita semua, terutama buat adik-adikku calon warga baru ya kan. Semoga bisa menjadi motivasi kalian semua. Menjadi anggota PSHT itu memang membutuhkan perjuangan nih Mas Ihsan. Terima kasih Mas Ihsan sharing kita hari ini ya kan. Nanti mungkin bisa disambung dengan warga-warga baru yang lain atau warga yang lain ya kan, segmen ngobrol bareng Bima NF. Oke dulur-dulurku, terima kasih sudah menonton video terbaru dari Bima NF, dan sampai jumpa di video Bima NF yang selanjutnya. Salam persaudaraan. Tercatat dalam buku sejarah, perjalanan panjang aliran pencak silat setia hati dari awal hingga terpecah. Tak runtuhkan niatku untuk mencari saudara walaupun tak sedara. Takdirku menjadi seorang warga persaudaraan setia hati Terate Pusat Madiun Indonesia. Di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun, rumah kita bersama.